Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab Qawaidu fi Fiqhil Qulub yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Ibnu Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala. Dan pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kaidah yang ke-8. Hari ini kita akan mengkaji kaidah berikutnya, yaitu kaidah yang ke-9. Yang ada di halaman 49 bunyinya lil qulubi ahwalun wa afat. Yang artinya hati rentan dengan penyakit dan perubahan kondisi. Apa kaidah yang ke-9? Hati rentan dengan apa? Penyakit dan perubahan kondisi. Rentan sih nopo rentan? Rapuh, gampang terpengaruh. Ya. Jadi intinya hati itu gampang terkena penyakit. Dan juga hati itu rentan dengan perubahan kondisi. Maksudnya hati itu kondisinya bisa nopo? Bolak-balik gonta-ganti. Itu kira-kira isi dari kaidah yang disampaikan oleh beliau. Kita perlu paham bahwa yang butuh makanan itu tidak cuma badan, tidak cuma perut. Sebagaimana tubuh itu biar sehat, dia butuh makanan. Hati pun biar sehat, dia butuh apa? Makanan. Agar hati sehat, dia butuh makanan. Apa makanannya? Zikir, baca Quran, ngaji. Itu makanannya apa? Hati. Sehingga hati yang selalu dikasih asupan gizi, berupa ngaji, berupa zikir, belajar ilmu agama, maka hati itu akan sehat. Tapi kalau setiap hari hati itu dikasih racun, dikasih apa? Racun. Maka hati itu akan sakit. Apa racunnya? Apa racunnya? Ya apalagi kalau bukan dosa dan maksiat. Setiap hari matanya nonton yang tidak layak untuk ditonton. Setiap hari telinganya mendengarkan sesuatu yang tidak layak untuk didengarkan. Setiap hari lisannya digunakan untuk ngomong sesuatu yang tidak pantas untuk diomongkan. Ya pantas. Kalau hatinya apa? Sakit. Dan tandanya hati yang sakit itu adalah perasaan gelisah. Jadi hati itu rentan dengan penyakit. Kemudian hati juga rentan dengan perubahan kondisi.
Dan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang perubahan kondisi hati manusia. Saya kasih contoh di sini. Ada saatnya hati itu bisa melihat. Ada saatnya hati itu buta. Ini kondisi yang pertama. Bisa apa? Melihat. Dan ada saatnya hati itu buta. Buta berarti tidak bisa melihat. Kondisi yang kedua. Ada saatnya hati itu lembut. Dan ada saatnya hati itu keras. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, ada saatnya hati itu terbuka. Kenapa? Terbuka. Dan ada saatnya hati itu tertutup dan terkunci. Pinten iki? Hah? Coba pada ngitung apa sih? 3. Oke. 4. Ada saatnya hati itu suci, bersih. Dan ada saatnya hati itu kotor dan najis. Ada saatnya hati bersih dan suci. Dan ada pula saatnya hati kotor dan najis. Pinten? 4. 5. Ada saatnya hati itu benar. Normal. Dan ada saatnya hati itu rusak. Ada saatnya hati apa? Benar, normal. Dan ada saatnya hati itu rusak. 6. Ada saatnya hati itu putih. Berkilau. Bersinar. Dan ada saatnya hati itu hitam. Kelam. Gelap. Pinten? 6. 7. Ada saatnya hati itu sadar. Apa? Sadar. Dan ada saatnya hati itu lalai. Lalai. 8. Ada saatnya hati itu lurus. Istiqomah. Dan ada saatnya hati itu menyimpang dari jalan yang lurus. Dan yang ke-9, ada saatnya hati itu teguh. Dan ada saatnya hati itu goyah. Hati itu goyang. Ada berapa? 9. Banyak ya. Makanya tadi kita katakan, hati itu gampang berubah. Sesuai dengan namanya. Bahasa Arabnya hati apa? Kolbun. Kolbun itu secara bahasa artinya gampang berubah, gampang bergoyang. Itu arti dari kolbun dalam bahasa Arab. Gampang membalik, bolak-balik. Mari kita lihat satu persatu. Waktunya terbatas, makanya kita singkat-singkat saja. Apa yang pertama tadi? Hati itu kadang bisa melihat, kadang buta. Jadi ternyata urusan melihat dan tidak melihat itu enggak cuma urusan mata. Tapi juga urusan hati. Belum tentu orang yang matanya normal, hatinya normal dan bisa melihat. Belum tentu. Ada orang-orang yang hatinya bisa, ada orang-orang yang matanya bisa melihat, tapi hatinya buta. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Hajj. Ayat 46. Surat apa? Al-Hajj
ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka itu bukan matanya yang buta, akan tetapi hati mereka yang buta. Jadi jangan merasa kita ini sudah normal saat mata kita saat mata kita bisa melihat. Coba hati kita bisa melihat atau tidak? Maksudnya hati bisa melihat itu bagaimana, Ustaz? Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Bisa membedakan ini tontonan yang akan mendatangkan pahala atau ini tontonan yang akan mendatangkan dosa. Bisa membedakan ini adalah sesuatu yang didengarkan telinga yang bisa membuat hati kita tambah beriman. Atau justru rungon-rungon ini membuat hati kita rusak. Itulah hati yang bisa melihat. Berarti hati yang buta bagaimana? Yang gak bisa membedakan. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, apa? Hati yang lembut dan hati yang keras. Jadi manusia itu kadang-kadang hatinya lembut. Tapi juga kadang-kadang hatinya nopo? Keras. Hati yang lembut itu yang seperti apa, Ustadz? Hati yang gampang tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Berarti hati yang keras nopo? Hati yang tidak tergerak. Hati yang tidak tersentuh saat diperdengarkan ayat-ayat Allah. Diingatkan tentang surga, tentang neraka, lah jeri sapa. Apa kono tahu weruh surga neraka? Subhanallah. Hati yang apa? Keras. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Surat apa? Al-Baqarah ayat 74. Kemudian hati kalian itu menjadi keras. Fahiyakal hijarah. Kerasnya hati kalian seperti batu. Au asyaddu qaswah. Bahkan lebih keras dari batu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini berapa ini? 2, 3. Hati yang terbuka. Dan ada hati yang tertutup. Ada saatnya hati kita terbuka. Untuk apa? Menerima nasihat. Untuk menerima nasihat. Hati kita lapang untuk menerima kebenaran. Dan ada saatnya hati itu tertutup. Sehingga petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala susah untuk masuk. Ada orang rumahnya di samping masjid. Setiap hari ada pengajian di masjid. Dan dia tetap tidak sholat. Setiap hari ada pengajian. Dan suaranya keluar. Artinya bisa terdengar. Dan wongnya ora budek. Tidak tuli telinganya. Tapi hatinya tertutup.
Na'udzubillah min dzalik. Pinten? 3. 4. Ada kalanya hati itu suci, bersih. Dan ada kalanya hati itu kotor dan najis. Hati yang bersih, yang suci itu apa? Hati yang diisi dengan keimanan. Hati yang selalu ingat Allah. Hati yang diisi dengan keikhlasan. Hati yang diisi dengan perasaan takut kepada Allah. Cinta kepada Allah. Merasa diawasi sama Allah. Itu hati yang bersih. Berarti hati yang kotor nopo? Hati yang isinya dosa, maksiat, membenci kebenaran. Dan biasanya hati yang najis dan kotor ini mengonsumsi hal-hal yang cocok dengan kondisi hatinya. Kalau dikasih makanan yang normal, muntah. Seperti orang yang perutnya lagi nopo? Bermasalah. Diwai panganan enak, muntah. Yang bermasalah makanannya atau perutnya? Perutnya yang bermasalah. Makanannya nggak bermasalah. Wong buah-buahan, sayur-sayuran, itu kan makanan sehat. Tapi kenapa begitu dimasukkan malah keluar? Kenapa coba? Karena hatinya sakit. Perutnya apa? Sakit. Hati pun juga demikian. Saya tanya sama jenengan, Al-Quran itu makanan sehat atau bukan makanan sehat? Sehat banget. Kenapa wong maca Quran nembe sedela wis ongap-angup? Siapa gue? Nyong karo jenengan. Begitu nonton film berjam-jam ora angup. Begitu nonton bal-balan berjam-jam. Kon tahajud angele pol, kon tangi ana bal-balan langsung melek. Itu ada apa dengan hati kita? Ini yang keberapa? 4. Yang kelima. Napa? Ada saatnya hati itu benar. Normal. Ya. Ada saatnya hati itu rusak. Normal itu artinya apa? Menjalankan fungsinya dengan baik. Itu normal. Tangan yang normal berarti bisa buat apa? Genggam, ya, bisa buat ngambil, itu normal namanya. Berarti kalau rusak itu berarti fungsinya terganggu. Ya. Entah masih ingat enggak? Fungsi hati untuk apa? Ayo, ini pengajian yang lalu. Yang lalu libur Ustaz. Iya, maksudnya yang lalunya lagi. Ayo, fungsinya hati apa? Untuk mengenal Allah. Barakallahu fiik. Untuk mengenal Allah. Jadi hati yang normal itu hati yang mengenal Allah. Mudah untuk memahami Asmaul Husna. Itu hati yang normal. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau hati ini normal, kalau hati ini benar, maka seluruh tubuh akan benar. Wa idza fasadat, dan kalau rusak, maka seluruh tubuh akan ikut rusak. Jadi hati itu bisa normal, bisa apa? Rusak. Ya. Oke. Yang ke-6.
Ada saatnya hati itu putih, bergemilau, mencorong. Ya. Ada saatnya hati itu hitam kelam. Hati yang putih bersih itu hati yang seperti apa? Hati yang dipenuhi dengan keimanan. Bersih. Isinya hanya ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Isinya hanya ingat surga, ingat akhirat, ingat neraka. Keinginan yang ada di dalam hatinya hanyalah keinginan untuk melakukan kebaikan. Itu hati yang putih. Hati yang tidak dikotori dengan perasaan iri, hasad, dengki, sombong. Itu hati yang bersih. Berarti hati yang hitam bagaimana? Kebalikannya. Tidak kenal Allah. Isinya hasad, sombong, medit. Apa maning? Ya kancane medit. Ya pelit. Syirik. Riya. Sum'ah. Intinya hati yang hitam adalah hati yang dipenuhi dengan dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk maksiat itu. 7. Ada saatnya hati sadar. Ada saatnya hati lalai. Hati yang sadar itulah hati yang ingat kepada Allah. Ketika sholat, fokus. Ya, khusyuk. Ketika baca Quran pun juga demikian. Ketika terjerumus kepada perbuatan dosa, segera bertaubat. Itu hati yang sadar. Berarti kebalikannya hati apa? Yang lalai. Hati yang lalai itu ya hati yang pikirannya kurdunya tok. Mangsane dodolan ya mikirakan dunia. Mangsane sholat pada. Jadi isinya dunia. Bahkan ketika beribadah pun yang dipikirin dunia. Ketika haji dan umrah, target utamanya adalah bagaimana mengupdate status sebanyak-banyaknya. Jadi bukan bagaimana saya mendekat kepada Allah, bukan. Itu pas lagi ngibadah loh. Yang jelas-jelas ibadah saja dia lalai, apalagi pas tidak melakukan ibadah. Bayangkan bagaimana lalainya. Ya. Berapa ini? 7. Yang ke-8. Ada saatnya hati itu lurus. Kenapa? Lurus. Istiqomah. Dan ada saatnya hati menyimpang. Ya. Lurus itu artinya adalah meniti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mengikuti ajaran Allah. Mengikuti ajaran Rasul SAW. Dan ada saatnya menyimpang. Menyimpang itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Berarti bisa ekstrim kanan, bisa ekstrim apa? Kiri. Ya. Ekstrim kanan itu berlebihan di dalam mengamalkan perintah Allah. Kalau ekstrem kiri itu meninggalkan perintah Allah. Jangan yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir, ada saatnya hati itu teguh. Ada saatnya hati itu goyah. Teguh itu apa? Teguh itu artinya tidak mudah terpengaruh dengan syahwat, dengan syubhat. Berarti hati yang goyah adalah hati yang gampang terpengaruh dengan syahwat dan syubhat. Inilah materi kita hari ini. Dan ini adalah kaidah yang ke-9. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.